Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Medika. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokusnya topiknya berdasarkan kepribadian dan sikap dalam organisasi, yang dimana di situ berdasarkan materi taksonomi Anderson Bloom, yang dimana yang pertama ialah mengingat ialah pada tahap ini individu hanya mampu mengingat konsep dasarnya yang tentang kepribadian dan sikap, yang dimana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengingat definisi kepribadian sebagai pola karakteristik perilaku, emosi, dan pikiran. Yang kedua, mengingat komponen sikap, yang mana itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kognitif, afektif, dan konatif, yang mana contohnya karyawan dapat mengingat bahwa sikap kerja terdiri keyakinan, perasaan, dan cenderungan yang bertindak. Dan yang kedua ada yang dimana itu memahami, yang dimana memahami menjelaskan dan mengidentifikasikan konsep tersebut, yang dimana itu dibagi menjadi dua juga. Yang dimana pertama, menjelaskan hubungan antara kepribadian dengan kinerja, dan yang kedua memahami bagaimana sikap mengaruhi perilaku kerja, yang dimana contohnya ialah mahasiswa dapat menjelaskan mengapa kepribadian ekstrovert cenderung bekerja baik dalam posisi pelayanan pelangganan. Dan yang ketiga ada menerapkan, yang dimana itu mampu menerapkan konsep pada contoh situasi nyata, yang dimana itu dibagi menjadi dua. Yang dimana pertamanya menggunakan pengetahuan tentang sikap kerja untuk memahami perilaku karyawan. Yang kedua, menerapkan konsep disonansi kognitif, yang dimana itu kasus perubahan sikap karyawan. Contohnya, HR menggunakan hasil tes kepribadian untuk menentukan kandidat yang cocok untuk posisi dan tekanan tinggi. Dan yang keempat ada menganalisis, yang dimana itu kita menganalisis faktor untuk membentuk kepribadian. Dan selanjutnya juga membedakan sikap positif dan negatif antara serta dampaknya dan budaya kerjanya. Contohnya seperti seorang analisis organisasi menguraikan sebab turunnya sikap kerja berdasarkan variabel individu dan situasional. Dan yang kelima ada juga mengevaluasi, yang dimana situ kita mengevaluasi, menilai, mengarakteristik, dan membuat keputusan, yang dimana itu mengevaluasi apakah keberadaan tertentu cocok dengan gaya kepemimpinan tertentu. Dan yang kedua, menilai apakah perubahan sikap dapat meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, mengarakteristik metode penilaian kepribadian dan rekrutmen, yang dimana itu contohnya manajer mengevaluasi apakah rotasi kerja efektif untuk memperbaiki sikap negatif karyawan. Yang keenam ada mencipta, yang dimana itu mencipta individu merancang konsep baru dan menciptakan solusi inovatif, yang dimana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mendesain program mengembangkan sikap positif dalam organisasi. Dan yang kedua ada membuat model prediksi hubungan kepribadian motivasi kinerja, yang dimana itu contohnya tim HR menciptakan model pelatihan yang mengidentifikasikan pemahaman kepribadian untuk membentuk sikap kerja proaktif. Nah, di situ dari 6 yang tadi saya jelaskan, di situ kita dapat menyimpulkan penerapan 6 tahap taksonomi Bloom pada topik kepribadian dan sikap membantu meningkatkan kita memahami secara bertahap dari peningkatan konsep dasar hingga menciptakan solusi manajerial yang kompleks. Pendekatan ini berguna bagi pembelajaran, analisis perilaku kerja, serta mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi. Baik, di sini saya cuma segitu. Jadi bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.